Oke guys, welcome back to my channel, di channel AR Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mixer Behringer Xenix 302 USB, teman-teman. Nah, jadi mixer ini bisa banget kita gunakan untuk live performance, untuk membuat karaoke ataupun bernyanyi karaoke juga bisa, dan membuat cover lagu juga bisa, teman-teman ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mixer Behringer Xenix ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel AR Musik, teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu mixer Behringer Xenix, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Dan di sini dia Xenix 302 USB-nya, dan kita bakalan mereview dari bodinya ini. Nah, kita bakalan lihat dari kepalanya ya. Di sini ada Music Group Macau Commercials, kemudian di sini Offshare Limited, teman-teman. Ini juga ada 5 VOC 500 MA, dan di sini juga ada N11999 seperti itu. Dan di sini ada Conceived and Designed by Behringer Jerman, dan di sini ada Made in China-nya, teman-teman. Jadi di sini untuk Made in China ini sudah tidak diragukan lagi ya untuk mereplika sebuah barang ya. Dan di sini juga ada date code-nya, yaitu kode dari si Behringer mixernya ini ya, yaitu ada S1810808 534ADV, teman-teman. Jadi ini untuk barcode-nya ya, bisa kalian lihat di bagian yang berwarna putih ini ada garis-garisnya seperti ini, teman-teman. Dan itu dia untuk bagian kepalanya, dan di sini juga ada untuk bagian USB-nya ya, atau cuk ya, untuk menyalurkan ke PC kita atau perangkat PC kita, komputernya. Kemudian lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, di sisi sampingnya ini dia bentuknya itu seperti V gini ya, teman-teman. Dia berbentuk V. Kemudian di sini ada bautnya seperti ini. Nah, ini bautnya seperti ini dia bentuknya. Kemudian di sini juga untuk lekukan gininya ini, dia tidak lekuk yang agak lancip gitu ya, melainkan ada lekukan lebih halus gini. Nah, bisa kalian lihat ya. Kemudian juga di bagian sampingnya sini, bagian bawahnya ini, dia lekukannya juga masih sama, ada lekukan halus. Cuma di sini agak lecet gini ya, teman-teman, karena barangnya ini sering kepentok gitu. Jadi dia agak lecet di bagian catnya. Tapi ini masih berfungsi normal dan masih sangat bagus banget, teman-teman. Seperti ini untuk bagian di bawahnya sini ya. Kemudian di bagian sampingnya ini dia juga sama seperti ini bentuknya, dan ini dia ada bautnya juga seperti ini untuk mengeratkan di bagian sininya ya, untuk bodinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, ada cekung seperti ini, terus naik ke atas seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini bagian bawah sini, nah di sini dia ada 4 kaki seperti ini, teman-teman. Jadi 4 kaki ini dia berfungsi banget untuk menyangga di bagian meja gini ya, teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya ini ada karetnya, teman-teman. Jadi karetnya itu berfungsi untuk menahan ketika ininya tidak bergeser seperti ya. Dan di sini ada bautnya juga, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bautnya. Nah, untuk karetnya itu dia biasanya berfungsi untuk menahan di sini di meja ini, teman-teman. Nah, seperti ini biasanya dia kalau didorong dia tidak bakalan bergeser seperti ini. Nah, jadi ini karena lebih lepas ininya, dia lebih licin gitu. Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya sini ya, teman-teman. Kemudian kita bakalan lanjut ke bagian di atasnya sini ya, di bagian tombol-tombolnya ini. Nah, ini memiliki warna banyak banget. Yang pertama ada silver di bagian samping sini, dan di bagian sini juga, teman-teman. Kemudian di sini ada tombolnya ini, yaitu di lampu powernya ini ya, dia warnanya orange. Kemudian ada warna putih juga di bagian sini, ada 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ada 6 yang warna putih, kemudian warna merahnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 untuk yang warna merahnya ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk warna abunya di bagian sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah ya untuk di bagian warna abunya. Jadi lumayan banyak banget untuk warnanya dan tidak juga terlalu mencolok ya untuk warnanya teman-teman ya. Nah, untuk Behringer ini dia memiliki untuk di sini di bagian mic-nya yaitu Xenix mic frame dan juga di sini ada phantom power teman-teman. Nah, jadi untuk phantom powernya di sini yaitu untuk mic in-nya. Nah, ini bisa banget untuk jack mic-nya itu kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Nah, ketika kita ingin bernyanyi karaoke ataupun bermain gitar, kita bisa colokin jacknya ke sini langsung. Nah, seperti itu ya. Dan suara dari mic ataupun gitar pun bisa berbunyi teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan jack dan mic-nya itu jadi satu seperti ini, ukurannya sama ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk bautnya ini ya. Dan sini ada 2 juga baut untuk mengencangkan si Behringer-nya ini. Nah, untuk bahannya ini dia terbuat dari besi teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, bukan lumayan lagi tapi udah berat banget ya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian inputnya, di sini ada 2 teman-teman. Jadi untuk input ini bisa kita masukkan ke dalam perangkat PC kita teman-teman. Nanti kita bisa untuk merekam di Adobe Audition seperti itu, dan ketika sudah mendapatkan audio kita bisa menggunakan ini untuk memixing teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini dia bisa kita koneksikan ke salon atau speaker yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa banget kita gunakan untuk menyalurkan ke suara salon atau speaker. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk warna merah ini dia ada line seperti ini teman-teman. Kemudian ada 2 min track juga dan ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga warnanya sama tapi fungsinya itu dia berbeda-beda ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada input, output, line, 2 min track dan juga main mix-nya ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 6 untuk jack-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk powernya ini. Untuk powernya ini dia berfungsi untuk menimbulkan cahaya ketika sudah dikoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini dia menandakan nanti berwarna orange atau oranye. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada untuk headsetnya atau outputnya lagi. Nah, di sini dia ada 2 bagian untuk headsetnya teman-teman. Yang pertama di sini ada mikrofon. Nah, untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk merekam suara gitu ya teman-teman. Misalnya kita ingin mendabing gitu, bisa kita gunakan untuk di bagian mikrofonnya ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk bagian earphone-nya atau headsetnya. Untuk headsetnya ini sendiri dia bisa digunakan untuk memonitoring dan juga memonitoring atau mendengarkan ya teman-teman. Ketika kita memixing audionya, agar audio yang kita dengarkan juga terdengar lebih bagus di telinga dan mudah diterima oleh penonton seperti itu ya. Kita bisa menggunakan di bagian headset ini. Kemudian di sini ada gain juga. Nah, di sini dia seperti volume gini bentuknya ya teman-teman. Jadi gainnya ini ada juga ada plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Sorry, plus 60 ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia sampai 60 dari nomor 10 ya. Misalnya kita pakai di 40-an lah teman-teman ya. Nah, misalnya 40 di sini sudah pas, kita biarin saja seperti ini. Nah, misalnya juga di 40 misalnya kurang pas, bisa kita kurangkan ke sini. Misalnya di sini pas, ya sudah biarin di sini seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk low,
ada high dan juga ada pan-nya. Nah, jadi di sini ada juga untuk nomor plus 15, 0 dan juga min 15 teman-teman. Di sini ada left dan juga right-nya seperti itu. Dan di sini untuk low, high dan pan-nya ini bisa kita otak-atik teman-teman. Terutama di bagian sini kita bisa naik atau ke atas kan. Naik atau di bawah kan ya teman-teman. Seperti itu. Misalnya kita naikkan di setengah gini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini low-nya ya. Kemudian lanjut ke high-nya ini bisa kita naikkan sampai mentok. Dan kita juga bisa turunkan seperti ini. Dan bisa juga diturunkan untuk di bagian pen-nya ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu saja. Dan misalnya jika kurang pas juga, kita bisa ini misalnya turunkan, ini naikkan, dan ini diamkan di tengah untuk di bagian pan-nya ini. Juga bisa seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada USB line atau USB-nya ini. Nah, di sini dia ada menu juga untuk from dan juga to-nya. Nah, untuk from-nya ini ketika kita tekan dia bakalan ada di posisi USB delay teman-teman. Dan ketika kita tekan lagi dia bakalan lebih nonjol, dia bakalan di line in teman-teman. Kemudian untuk to-nya ini kita klik lagi. Nah, dia dalam mode pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix. Seperti itu saja teman-teman. Cukup mudah. Kemudian di sini untuk bagian bawah sini ada low, ada high dan juga ada bal teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan untuk low-nya ini ke atas mentok. Kemudian di sini di high-nya ini naik ke atas sedikit. Dan juga untuk di bagian balnya ini bisa banget kita gunakan untuk di bagian bawah sampai full bawah teman-teman ya. Dan di sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga min 15. Kemudian di sini ada left dan juga ada bagian right-nya teman-teman, atau kanan dan kirinya. Nah, jadi misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada track-nya, 2 track ini, yaitu menunya itu dia 2 juga teman-teman. Dan di sini untuk main mix-nya dan fonts-nya ketika kita klik dia berada di menu fonts namanya. Kemudian ketika kita klik lagi dia di main mix. Seperti itu saja sih, simple banget ya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan ke bagian fonts ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa memutar gini juga di bagian fonts-nya ini. Di sini tertulis min 00 dan juga max teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan untuk memutar seperti ini misalnya teman-teman. Nah, misalnya di fonts ini kita gunakan di bagian sini. Misalnya di sini sudah pas, terus kita dengarkan lagi, dirasa sudah belum pas gitu, kita bisa geser lagi ke bagian sini. Nah, misalnya ketika di sini sudah pas, baru kita next lagi. Nah, kemudian di sini ada juga untuk logo Behringer-nya teman-teman. Jadi logo Behringer-nya itu dia berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian di sini ada seperti speaker gini ya bagian di dalam logonya ini. Ini logo untuk si bagian Behringer-nya. Kemudian di sini ada side dan juga clip teman-teman. Nah, di sini untuk side dan clipnya ini terdapat 2 lampu gini ya, yaitu ada left dan juga ada right-nya teman-teman. Nah, jadi di sini ada bagian kiri dan juga ada bagian kanannya. Dan di sini juga terdapat untuk di bagian USB interface-nya teman-teman. Jadi USB interface-nya ada di bagian sini ya. Kemudian juga di sini ada main mix-nya, ada min 0 dan juga plus 15. Nah, ini dia bentuknya juga sama seperti volume tadi yang saya sudah bahas sebelumnya di sini ya. Jadi di sini kita bisa memutar-mutar gini juga. Nah, misalnya di sini di 0. Kita taruh saja di 0 teman-teman. Misalnya sudah pas dan kita geser lagi ke bagian sini. Nah, untuk di bagian sini yaitu LAN dan juga USB, dan di sini tertulis min max dan juga min 0 dan juga max, Nah, di sini kita bisa memonitoring seperti ini teman-teman.
Dan misalnya kita putar ke kanan seperti ini. Nah, di sini sudah pas, berarti kita bakalan next ke tempat yang selanjutnya lagi. Seperti itu saja, dan caranya itu sangat mudah banget dan mudah, tinggal kita putar-putar seperti ini saja. Dan selanjutnya kita next ke bagian mic-nya ini. Nah, jadi untuk mic-nya ini dia tertulis min roll dan juga max, teman-teman. Nah, di sini kita bisa juga memutar seperti ini, sama seperti yang sebelumnya ya. Bisa kita misalnya di bagian sini 60 lah istilahnya. Nah, di sini misalnya pas, dan klipnya ini masih berwarna merah. Usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena itu menandakan audionya sangat buruk dan juga jelek seperti itu ya, tidak layak digunakan lah. Kita harus atur-atur lagi di bagian mic-nya ini teman-teman, sampai si lampunya ini tidak sampai berwarna merah gitu ya teman-teman ya. Dan jika sudah tidak berwarna merah, maka sudah bagus untuk di mic-nya. Dan untuk harga dari satu si Behringer Xenix 302 USB mixer ini, dia harganya itu adalah di harga 1.100.000 saja teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kita sudah mendapatkan barang Behringer seperti mixer Xenix ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Dan di sini dia Xenix 302 USB-nya, dan kita bakalan mereview dari bodinya ini. Nah, kita bakalan lihat dari kepalanya ya. Di sini ada Music Group Macau Commercials, kemudian di sini Offshare Limited teman-teman. Ini juga ada 5 VOC 500 MA, dan di sini juga ada N11999 seperti itu. Dan di sini ada Conceived and Design by Behringer Jerman, dan di sini ada Made in China-nya teman-teman. Jadi di sini untuk Made in China ini sudah tidak diragukan lagi ya untuk mereplika sebuah barang ya. Dan di sini juga ada date code-nya, yaitu kode dari si Behringer mixernya ini ya, yaitu ada S180808534ADV teman-teman. Jadi ini untuk barcode-nya ya. Bisa kalian lihat di bagian yang berwarna putih ini ada garis-garisnya seperti ini teman-teman. Dan itu dia untuk bagian kepala. Dan di sini juga ada untuk bagian USB-nya ya, atau cuk ya, untuk menyalurkan ke PC kita atau perangkat PC kita, komputernya. Kemudian lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, di sisi sampingnya ini dia bentuknya itu seperti V ini ya teman-teman. Dia berbentuk V. Kemudian di sini ada bautnya seperti ini. Nah, ini bautnya seperti ini dia bentuknya. Kemudian di sini juga untuk lekukan gininya ini, dia tidak lekuk yang agak lancip gitu ya, melainkan ada lekukan lebih halus ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Kemudian juga di bagian sampingnya sini, bagian bawahnya ini, dia lekukannya juga masih sama, ada lekukan halus. Cuma di sini agak lecet gini ya teman-teman, karena barangnya ini sering kepentok gitu. Jadi dia agak lecet di bagian catnya. Tapi ini masih berfungsi normal dan masih sangat bagus banget teman-teman. Seperti ini untuk bagian di bawahnya sini ya. Kemudian di bagian sampingnya ini dia juga sama seperti ini bentuknya. Dan ini dia ada bautnya juga seperti ini untuk mengeratkan di bagian sininya ya, untuk bodinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, ada cekung seperti ini, terus naik ke atas seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini bagian bawah sini, nah di sini dia ada 4 kaki seperti ini teman-teman. Jadi 4 kaki ini dia berfungsi banget untuk menyangga di bagian meja gini ya teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya ini ada karetnya teman-teman. Jadi karetnya itu berfungsi untuk menahan ketika ininya tidak bergeser seperti ya. Dan di sini ada bautnya juga, ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bautnya. Nah, untuk karetnya itu dia biasanya berfungsi untuk menahan di sini di meja ini teman-teman. Nah, seperti ini biasanya dia kalau didorong dia tidak bakalan bergeser seperti ini. Nah, jadi ini karena lebih lepas ininya, dia lebih licin gitu.
Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya sini ya teman. Kemudian kita bakalan lanjut ke bagian di atasnya sini ya, bagian tombol-tombolnya ini. Nah, ini memiliki warna banyak banget. Yang pertama ada silver di bagian samping sini dan di bagian sini juga teman-teman. Kemudian di sini ada tombolnya ini, yaitu di lampu powernya ini ya, dia warnanya orange. Kemudian ada warna putih juga di bagian sini, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 yang warna putih. Kemudian warna merahnya di sini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 untuk yang warna merahnya ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk warna abunya di bagian sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 buah ya untuk di bagian warna abunya. Jadi lumayan banyak banget untuk warnanya dan tidak juga terlalu mencolok ya untuk warnanya teman-teman ya. Nah, untuk Behringer ini dia memiliki untuk di sini di bagian mic-nya yaitu Henix mic frame, dan juga di sini ada phantom power teman-teman. Nah, jadi untuk phantom powernya di sini yaitu untuk mic in-nya. Nah, ini bisa banget untuk jack mic-nya itu kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Nah, ketika kita ingin bernyanyi karaoke ataupun bermain gitar, kita bisa colokin jacknya ke sini langsung. Nah, seperti itu ya. Dan suara dari mic ataupun gitar pun bisa berbunyi teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan jack dan mic-nya itu jadi satu seperti ini, ukurannya sama ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk bautnya ini ya. Dan di sini ada 2 juga baut untuk mengencangkan si Behringer-nya ini. Nah, untuk bahannya ini dia terbuat dari besi teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, bukan lumayan lagi tapi udah berat banget ya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian inputnya, di sini ada 2 teman-teman. Jadi untuk input ini bisa kita masukkan ke dalam perangkat PC kita teman-teman. Nanti kita bisa untuk merekam di Adobe Audition seperti itu, dan ketika sudah mendapatkan audio kita bisa menggunakan ini untuk memixing teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini dia bisa kita koneksikan ke salon atau speaker yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa banget kita gunakan untuk menyalurkan ke suara salon atau speaker. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk warna merah ini dia ada line seperti ini teman-teman. Kemudian ada 2 min track juga dan ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga warnanya sama tapi fungsinya itu dia berbeda-beda ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada input, output, line, 2 min track dan juga main mix-nya ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 6 untuk jack-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk powernya ini. Untuk powernya ini dia berfungsi untuk menimbulkan cahaya ya ketika sudah dikoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini dia menandakan nanti berwarna orange atau oranye. Seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada untuk headsetnya atau outputnya lagi. Nah, di sini dia ada 2 bagian untuk headsetnya teman-teman. Yang pertama di sini ada mikrofon. Nah, untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk merekam suara gitu ya teman-teman. Misalnya kita ingin mendabing gitu, bisa kita gunakan untuk di bagian mikrofonnya ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk bagian earphone-nya atau headsetnya. Untuk headsetnya ini sendiri dia bisa digunakan untuk memonitoring dan juga memonitoring atau mendengarkan ya teman-teman, ketika kita memixing audionya, agar audio yang kita dengarkan juga terdengar lebih bagus di telinga dan mudah diterima oleh penonton seperti itu ya. Kita bisa menggunakan di bagian headset ini. Kemudian di sini ada gain juga. Nah, di sini dia seperti volume gini bentuknya ya teman-teman. Jadi gainnya ini ada juga ada plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Sorry, plus 60 ya. Nah, di sini ada 1 2 3
3 4 5 6. Nah, jadi dia sampai 60 dari nomor 10 ya. Misalnya kita pakai di 40-an lah teman-teman ya. Nah, misalnya 40 di sini sudah pas, kita biarin saja seperti ini. Nah, misalnya juga di 40 misalnya kurang pas, bisa kita kurangkan ke sini. Misalnya di sini pas, ya sudah biarin di sini seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk low, ada high dan juga ada pump-nya. Nah, jadi di sini ada juga untuk nomor plus 15, 0 dan juga min 15 teman-teman. Di sini ada left dan juga right-nya seperti itu. Dan di sini untuk low, high dan pump-nya ini bisa kita otak-atik teman-teman. Terutama di bagian sini kita bisa naik atau ke atas kan. Naik atau di bawah kan ya teman-teman. Seperti itu. Misalnya kita naikkan di setengah gini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini low-nya ya. Kemudian lanjut ke high-nya, ini bisa kita naikkan sampai mentok. Dan kita juga bisa turunkan seperti ini. Dan bisa juga diturunkan untuk di bagian pen-nya ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu saja. Dan misalnya jika kurang pas juga, kita bisa ini misalnya turunkan, ini naikkan, dan ini diamkan di tengah untuk di bagian pannya ini. Juga bisa seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada USB line atau USB-nya ini. Nah, di sini dia ada menu juga untuk from dan juga to-nya. Nah, untuk from-nya ini ketika kita tekan dia bakalan ada di posisi USB delay teman-teman. Dan ketika kita tekan lagi dia bakalan lebih nonjol, dia bakalan di line in teman-teman. Kemudian untuk to-nya ini kita klik lagi. Nah, dia dalam mode pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix. Seperti itu saja teman-teman. Cukup mudah. Kemudian di sini untuk bagian bawah sini ada low, ada high dan juga ada ball teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan untuk low-nya ini ke atas mentok. Kemudian di sini di high-nya ini naik ke atas sedikit. Dan juga untuk di bagian ball-nya ini bisa banget kita gunakan untuk di bagian bawah sampai full bawah teman-teman. Dan di sini juga terdapat plus dan 15, kosong dan juga min 15. Kemudian di sini ada left dan juga ada bagian right-nya teman-teman, atau kanan dan kirinya. Nah, jadi misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada track-nya, 2 track ini, yaitu menunya itu dia 2 juga teman-teman. Dan di sini untuk main mix-nya dan fonts-nya ketika kita klik dia berada di menu fonts sebenarnya. Kemudian ketika kita klik lagi dia di main mix. Seperti itu saja sih, simple banget ya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan ke bagian fonts ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa memutar gini juga di bagian fonts-nya ini. Di sini tertulis min 00 dan juga max teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan untuk memutar seperti ini misalnya teman-teman. Nah, misalnya di fonts ini kita gunakan di bagian sini. Misalnya di sini sudah pas, terus kita dengarkan lagi, dirasa sudah belum pas itu, kita bisa geser lagi ke bagian sini. Nah, misalnya ketika di sini sudah pas, baru kita next lagi. Nah, kemudian di sini ada juga untuk logo Behringer-nya teman-teman. Jadi logo Behringer-nya itu dia berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian di sini ada seperti speaker gini ya bagian di dalam logonya ini. Ini logo untuk si bagian Behringer-nya. Kemudian di sini ada side dan juga clip teman-teman. Nah, di sini untuk side dan clipnya ini terdapat 2 lampu gini ya. Yaitu ada left dan juga ada right-nya teman-teman. Nah, jadi di sini ada bagian kiri dan juga ada bagian kanannya. Dan di sini juga terdapat untuk di bagian USB interface-nya teman-teman. Jadi USB interface-nya ada di bagian sini ya. Kemudian juga di sini ada main mix-nya, ada min 0 dan juga plus 15. Nah, ini dia bentuknya juga sama seperti volume tadi yang saya sudah bahas sebelumnya di sini ya. Jadi di sini kita bisa memutar-mutar gini juga. Nah, misalnya di sini di 0.
kita taruh saja di 0 teman-teman, misalnya sudah pas, dan kita geser lagi ke bagian sini. Nah, untuk di bagian sini yaitu LAN dan juga USB, dan di sini tertulis min max dan juga min dol dan juga max, Nah, di sini kita bisa memonitoring seperti ini teman-teman. Dan misalnya kita putar ke kanan seperti ini. Nah, di sini sudah pas, berarti kita bakalan next ke tempat yang selanjutnya lagi, seperti itu saja. Dan caranya itu sangat mudah banget teman-teman, tinggal kita putar-putar seperti ini saja. Dan selanjutnya kita next ke bagian mic-nya ini. Nah, jadi untuk mic-nya ini dia tertulis min dol dan juga max teman-teman. Nah, di sini kita bisa juga memutar seperti ini, sama seperti yang sebelumnya ya. Bisa kita misalnya di bagian sini 60 lah istilahnya. Nah, di sini misalnya pas, dan klipnya ini masih berwarna merah. Usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena itu menandakan audionya sangat buruk dan juga jelek seperti itu ya, tidak layak digunakan lah. Kita harus atur-atur lagi di bagian mic-nya ini teman-teman, sampai si lampunya ini tidak sampai berwarna merah gitu ya teman-teman ya. Dan jika sudah tidak berwarna merah, maka sudah bagus untuk di mic-nya. Dan untuk harga dari satu si Behringer Xenix 302 USB mixer ini, dia harganya itu adalah di harga 1.100.000 saja teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kita sudah mendapatkan barang Behringer seperti mixer Xenix ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Dan di sini dia Xenix 302 USB-nya. Dan kita bakalan mereview dari bodinya ini. Nah, kita bakalan lihat dari kepalanya ya. Di sini ada Music Group Macau Commercial. Kemudian di sini Offshare Limited teman-teman. Ini juga ada 5 VOC 500 MA. Dan di sini juga ada N11999 seperti itu. Dan di sini ada Conceived and Designed by Behringer Jerman. Dan di sini ada Made in China-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Made in China ini sudah tidak diragukan lagi ya untuk mereplika sebuah barang ya. Dan di sini juga ada date code-nya, yaitu kode dari si Behringer mixernya ini ya, yaitu ada S180808534ADV teman-teman. Jadi ini untuk barcode-nya ya. Bisa kalian lihat di bagian yang berwarna putih ini ada garis-garisnya seperti ini teman-teman. Dan itu dia untuk bagian kepala. Dan di sini juga ada untuk bagian USB-nya ya, atau cuk ya, untuk menyalurkan ke PC kita atau perangkat PC kita, komputernya. Kemudian lanjut ke bagian sampingnya ya. Di sisi sampingnya ini dia bentuknya itu seperti P ini ya teman-teman. Dia berbentuk V. Kemudian di sini ada bautnya seperti ini. Nah, ini bautnya seperti ini dia bentuknya. Kemudian di sini juga untuk lekukan gininya ini, dia tidak lekuk yang agak lancip gitu ya, melainkan ada lekukan lebih halus gini. Nah, bisa kalian lihat ya. Kemudian juga di bagian sampingnya sini, bagian bawahnya ini, dia lekukannya juga masih sama, ada lekukan halus. Cuma di sini agak lecet gini ya teman-teman, karena barangnya ini sering kepentok gitu. Jadi dia agak lecet di bagian catnya. Tapi ini masih berfungsi normal dan masih sangat bagus banget teman-teman. Seperti ini untuk bagian di bawahnya sini ya. Kemudian di bagian sampingnya ini dia juga sama seperti ini bentuknya. Dan ini dia ada bautnya juga seperti ini untuk mengeratkan di bagian sininya ya, untuk bodinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, ada cekung seperti ini, terus naik ke atas seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini bagian bawah sini, nah di sini dia ada 4 kaki seperti ini teman-teman. Jadi 4 kaki ini dia berfungsi banget untuk menyangga di bagian meja gini ya teman-teman. Seperti ini, sebenarnya ini ada karetnya teman-teman. Jadi karetnya itu berfungsi untuk menahan ketika ininya tidak bergeser seperti ya. Dan di sini ada bautnya juga, ada 1, 2, 3 dan 4.
ada 4 bautnya. Nah, untuk karetnya itu dia biasanya berfungsi untuk menahan di sini di meja ini teman-teman. Nah, seperti ini biasanya dia kalau didorong dia tidak bakalan bergeser seperti ini. Nah, jadi ini karena lebih lepas ininya, dia lebih licin gitu. Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya sini ya teman-teman. Kemudian kita bakalan lanjut ke bagian di atasnya sini ya, di bagian tombol-tombolnya ini. Nah, ini memiliki warna banyak banget. Yang pertama ada silver di bagian samping sini dan di bagian sini juga teman-teman. Kemudian di sini ada tombolnya ini, yaitu di lampu powernya ini ya, dia warnanya orange. Kemudian ada warna putih juga di bagian sini, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 yang warna putih. Kemudian warna merahnya di sini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 untuk yang warna merahnya ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk warna abunya di bagian sini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 buah ya untuk di bagian warna abunya. Jadi lumayan banyak banget untuk warnanya dan tidak juga terlalu mencolok ya untuk warnanya teman-teman ya. Nah, untuk Behringer ini dia memiliki untuk di sini di bagian mic-nya yaitu Xenix mic frame dan juga di sini ada phantom power teman-teman. Nah, jadi untuk phantom powernya sini yaitu untuk mic in-nya. Nah, ini bisa banget untuk jack mic-nya itu kita masukkan ke bagian sini teman-teman. Nah, ketika kita ingin bernyanyi karaoke ataupun bermain gitar, kita bisa colokin jacknya ke sini langsung. Nah, seperti itu ya. Dan suara dari mic ataupun gitar pun bisa berbunyi teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan jack dan mic-nya itu jadi satu seperti ini, ukurannya sama ya teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk bautnya ini ya. Dan sini ada 2 juga baut untuk mengencangkan si Behringer-nya ini. Nah, untuk bahannya ini dia terbuat dari besi teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, bukan lumayan lagi tapi udah berat banget ya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian inputnya, di sini ada 2 teman-teman. Jadi untuk input ini bisa kita masukkan ke dalam perangkat PC kita teman-teman. Nanti kita bisa untuk merekam di Adobe Audition seperti itu, dan ketika sudah mendapatkan audio kita bisa menggunakan ini untuk memixing teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini dia bisa kita koneksikan ke salon atau speaker yang besar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa banget kita gunakan untuk menyalurkan ke suara salon atau speaker. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk warna merah ini dia ada line seperti ini teman-teman. Kemudian ada 2 min track juga dan ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga warnanya sama tapi fungsinya itu dia berbeda-beda ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada input, output, line, 2 min track dan juga main mix-nya ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 6 untuk jack-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk powernya ini. Untuk powernya ini dia berfungsi untuk menimbulkan cahaya ketika sudah dikoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini dia menandakan nanti berwarna orange atau oranye. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada untuk headsetnya atau outputnya lagi. Nah, di sini dia ada 2 bagian untuk headsetnya teman-teman. Yang pertama di sini ada mikrofon. Nah, untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk merekam suara gitu ya teman-teman. Misalnya kita ingin mendabing gitu, bisa kita gunakan untuk di bagian mikrofonnya ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk bagian earphone-nya atau headsetnya. Untuk headsetnya ini sendiri dia bisa digunakan untuk memonitoring dan juga memonitoring atau mendengarkan ya teman-teman, ketika kita memixing audionya, agar audio yang kita dengarkan juga terdengar lebih bagus di telinga dan mudah diterima oleh penonton seperti itu ya. Kita bisa menggunakan di bagian headset ini.
Kemudian di sini ada gain juga. Nah di sini dia seperti volume gini bentuknya ya teman-teman. Jadi gainnya ini ada juga ada plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Sorry, plus 60 ya. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia sampai 60 dari nomor 10 ya. Misalnya kita pakai di 40-an lah teman-teman ya. Nah misalnya 40 di sini sudah pas, kita biarin saja seperti ini. Nah misalnya juga di 40 misalnya kurang pas, bisa kita kurangkan ke sini. Misalnya di sini pas, ya sudah biarin di sini seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk low, ada high dan juga ada pan-nya. Nah jadi di sini ada juga untuk nomor plus 15, 10, 0 dan juga min 15 teman-teman. Di sini ada left dan juga right-nya seperti itu. Dan di sini untuk low, high dan pan-nya ini bisa kita otak-atik teman-teman. Terutama di bagian sini kita bisa naik ke atau ke atas kan. Sorry, naik atau di bawah kan ya teman-teman. Seperti itu. Misalnya kita naikkan di setengah gini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini low-nya ya. Kemudian lanjut ke high-nya ini bisa kita naikkan sampai mentok. Dan kita juga bisa turunkan seperti ini, dan bisa juga diturunkan untuk di bagian pennya ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu saja. Dan misalnya jika kurang pas juga, kita bisa ini misalnya turunkan, ini naikkan, dan ini diamkan di tengah untuk di bagian pannya ini. Juga bisa seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada USB line atau USB-nya ini. Nah di sini dia ada menu juga untuk from dan juga to-nya. Nah untuk from-nya ini ketika kita tekan dia bakalan ada di posisi USB delay teman-teman. Dan ketika kita tekan lagi dia bakalan lebih nonjol, dia bakalan di line in teman-teman. Kemudian untuk to-nya, ini kita klik lagi. Nah dia dalam mode pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix. Seperti itu saja teman-teman, cukup mudah. Kemudian di sini untuk bagian bawah sini ada low, ada high dan juga ada bar teman-teman. Nah jadi di sini kita bisa gunakan untuk low-nya ini ke atas mentok, kemudian di sini di high-nya ini naik ke atas sedikit, dan juga untuk di bagian bar-nya ini bisa banget kita gunakan untuk di bagian bawah sampai full bawah teman-teman. Dan di sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga min 15. Kemudian di sini ada left dan juga ada bagian right-nya teman-teman, atau kanan dan kirinya. Nah jadi misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada track-nya, 2 track ini, yaitu menunya itu dia tuh juga teman-teman. Dan di sini untuk main mix-nya dan fonts-nya ketika kita klik dia berada di menu fonts namanya. Kemudian ketika kita klik lagi dia di main mix. Seperti itu saja sih, simple banget ya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan ke bagian fonts ini teman-teman. Nah di sini kita bisa memutar gini juga di bagian fontsnya ini. Di sini tertulis min 00 dan juga max teman-teman. Nah jadi di sini kita bisa gunakan untuk memutar seperti ini misalnya teman-teman. Nah misalnya di fonts ini kita gunakan di bagian sini. Misalnya di sini sudah pas, terus kita dengarkan lagi, dirasa sudah belum pas itu, kita bisa geser lagi ke bagian sini. Nah misalnya ketika di sini sudah pas, baru kita next lagi. Nah, kemudian di sini ada juga untuk logo Behringer-nya teman-teman. Jadi logo Behringer-nya itu dia berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian di sini ada seperti speaker gini ya bagian di dalam logonya ini. Ini logo untuk si bagian Behringer-nya. Kemudian di sini ada side dan juga clip teman-teman. Nah di sini untuk side dan clipnya ini terdapat 2 lampu gini ya, yaitu ada left dan juga ada right-nya teman-teman. Nah, jadi di sini ada bagian kiri dan juga ada bagian kanannya. Dan di sini juga terdapat untuk di bagian USB
interface-nya teman-teman. Jadi USB interface-nya ada di bagian sini ya. Kemudian juga di sini ada main mix-nya, ada min 0 dan juga plus 15. Nah, ini dia bentuknya juga sama seperti volume tadi yang saya sudah bahas sebelumnya di sini ya. Jadi di sini kita bisa memutar-mutar gini juga. Nah, misalnya di sini di 0. Kita taruh saja di 0 teman-teman. Misalnya sudah pas dan kita geser lagi ke bagian sini. Nah, untuk di bagian sini yaitu LAN dan juga USB, dan di sini tertulis min max dan juga min 0 dan juga max, Nah, di sini kita bisa memonitoring seperti ini teman-teman. Dan misalnya kita putar ke kanan seperti ini. Nah, di sini sudah pas, berarti kita bakalan next ke tempat yang selanjutnya lagi. Seperti itu saja, dan caranya itu sangat mudah banget dan mudah, tinggal kita putar-putar seperti ini saja. Dan selanjutnya kita next ke bagian mic-nya ini. Nah, jadi untuk mic-nya ini dia tertulis min 0 dan juga max teman-teman. Nah, di sini kita bisa juga memutar seperti ini sama seperti yang sebelumnya ya. Bisa kita misalnya di bagian sini 60 lah istilahnya. Nah, di sini misalnya pas dan klipnya ini masih berwarna merah. Usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena itu menandakan audionya sangat buruk dan juga jelek seperti itu ya, tidak layak digunakan lah. Kita harus atur-atur lagi di bagian mic-nya ini teman-teman, sampai si lampunya ini tidak sampai berwarna merah gitu ya teman-teman ya. Dan jika sudah tidak berwarna merah maka sudah bagus untuk di mic-nya. Dan untuk harga dari satu si Behringer Xenix 302 USB mixer ini, dia harganya itu adalah di harga 1.100.000 saja teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kita sudah mendapatkan barang Behringer seperti mixer Xenix ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk barangnya ya. Dan di sini dia Xenix 302 USB-nya. Dan kita bakalan mereview dari bodinya ini. Nah, kita bakalan lihat dari kepalanya ya. Di sini ada Music Group Macau Commercials. Kemudian di sini Offshare Limited teman-teman. Ini juga ada 5 VOC 500 MA. Dan di sini juga ada N11999 seperti itu. Dan di sini ada Conceived and Designed by Behringer Jerman. Dan di sini ada Made in China-nya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk Made in China ini sudah tidak diragukan lagi ya untuk mereplika sebuah barang ya. Dan di sini juga ada date code-nya, yaitu kode dari si Behringer mixernya ini ya. Yaitu ada S180808534ADV teman-teman. Jadi ini untuk barcode-nya ya. Bisa kalian lihat di bagian yang berwarna putih ini ada garis-garisnya seperti ini teman-teman. Dan itu dia untuk bagian kepalanya. Dan di sini juga ada untuk bagian USB-nya ya, atau cuk ya, untuk menyalurkan ke PC kita atau perangkat PC kita, komputernya. Kemudian lanjut ke bagian sampingnya ya. Di sisi sampingnya ini dia bentuknya itu seperti V ini ya teman-teman. Dia berbentuk V. Kemudian di sini ada bautnya seperti ini. Nah, ini bautnya seperti ini dia bentuknya. Kemudian di sini juga untuk lekukan gininya ini, dia tidak lekuk yang agak lancip gitu ya, melainkan ada lekukan lebih halus ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Kemudian juga di bagian sampingnya sini, bagian bawahnya ini, dia lekukannya juga masih sama, ada lekukan halus. Cuma di sini agak lecet gini ya teman-teman, karena barangnya ini sering kepentok gitu. Jadi dia agak lecet di bagian catnya. Tapi ini masih berfungsi normal dan masih sangat bagus banget teman-teman. Seperti ini untuk bagian di bawahnya sini ya. Kemudian di bagian sampingnya ini dia juga sama seperti ini bentuknya. Dan ini dia ada bautnya juga seperti ini untuk mengeratkan di bagian sininya ya, untuk bodinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, ada cekung seperti ini, terus naik ke atas seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini bagian bawah sini
Nah, di sini dia ada 4 kaki seperti ini, teman-teman. Jadi 4 kaki ini dia berfungsi banget untuk menyangga di bagian meja gini ya, teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya ini ada karetnya, teman-teman. Jadi karetnya itu berfungsi untuk menahan ketika ininya tidak bergeser seperti ya. Dan di sini ada bautnya juga, ada 1 2 3 dan 4. Ada 4 bautnya. Nah, untuk karetnya itu dia biasanya berfungsi untuk menahan di sini di meja ini, teman-teman. Nah, seperti ini biasanya dia kalau didorong dia tidak bakalan bergeser seperti ini. Nah, jadi ini karena lebih lepas ininya, dia lebih licin gitu. Nah, seperti itu untuk bagian belakangnya sini ya, teman-teman. Kemudian kita bakalan lanjut ke bagian di atasnya sini ya, di bagian tombol-tombolnya ini. Nah, ini memiliki warna banyak banget. Yang pertama ada silver di bagian samping sini dan di bagian sini juga, teman-teman. Kemudian di sini ada tombolnya ini, yaitu di lampu powernya ini ya, dia warnanya orange. Kemudian ada warna putih juga di bagian sini, ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 yang warna putih. Kemudian warna merahnya di sini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 untuk yang warna merahnya ya, teman-teman. Kemudian ada juga untuk warna abunya di bagian sini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 buah ya untuk di bagian warna abunya. Jadi lumayan banyak banget untuk warnanya dan tidak juga terlalu mencolok ya untuk warnanya, teman-teman ya. Nah, untuk Behringer ini dia memiliki untuk di sini di bagian mic-nya yaitu Henix mic frame, dan juga di sini ada phantom power, teman-teman. Nah, jadi untuk phantom powernya di sini yaitu untuk mic in-nya. Nah, ini bisa banget untuk jack mic-nya itu kita masukkan ke bagian sini, teman-teman. Nah, ketika kita ingin bernyanyi karaoke ataupun bermain gitar, kita bisa colokin jacknya ke sini langsung. Nah, seperti itu ya. Dan suara dari mic ataupun gitar pun bisa berbunyi, teman-teman. Jadi di sini sudah disediakan jack dan mic-nya itu jadi satu seperti ini, ukurannya sama ya, teman-teman ya. Dan di sini ada juga untuk bautnya ini ya. Dan di sini ada 2 juga baut untuk mengencangkan si Behringernya ini. Nah, untuk bahannya ini dia terbuat dari besi, teman-teman. Jadi ini lumayan berat banget, bukan lumayan lagi tapi udah berat banget ya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian inputnya, di sini ada 2, teman-teman. Jadi untuk input ini bisa kita masukkan ke dalam perangkat PC kita, teman-teman. Nanti kita bisa untuk merekam di Adobe Audition seperti itu, dan ketika sudah mendapatkan audio kita bisa menggunakan ini untuk memixing, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini dia bisa kita koneksikan ke salon atau speaker yang besar gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini bisa banget kita gunakan untuk menyalurkan ke suara salon atau speaker. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk warna merah ini dia ada line seperti ini, teman-teman. Kemudian ada 2 min track juga dan ada main mix-nya, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga warnanya sama tapi fungsinya itu dia berbeda-beda ya, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini ada input, output, line, 2 min track dan juga main mix-nya ini, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi di sini ada 6 untuk jack-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk powernya ini. Untuk powernya ini dia berfungsi untuk menimbulkan cahaya ketika sudah dikoneksikan ke perangkat PC kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini dia menandakan nanti berwarna orange atau oranye. Seperti itu. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada untuk headsetnya atau outputnya lagi. Nah, di sini dia ada 2 bagian untuk headsetnya, teman-teman. Yang pertama di sini ada mikrofon. Nah, untuk mikrofon ini dapat kita gunakan untuk merekam suara gitu ya, teman-teman. Misalnya kita ingin mendabing gitu, bisa kita gunakan untuk di bagian mikrofonnya ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada untuk bagian earphone-nya.
atau headsetnya. Untuk headsetnya ini sendiri dia bisa digunakan untuk memonitoring dan juga memonitoring atau mendengarkan ya teman-teman, ketika kita memixing audionya, agar audio yang kita dengarkan juga terdengar lebih bagus di telinga dan mudah diterima oleh penonton seperti itu ya. Kita bisa menggunakan di bagian headset ini. Kemudian di sini ada gain juga. Nah di sini dia seperti volume gini bentuknya ya teman-teman. Jadi gainnya ini ada plus 10 dan juga plus 80 teman-teman. Plus 60 ya. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia sampai 60 dari nomor 10 ya. Misalnya kita pakai di 40-an lah teman-teman ya. Nah misalnya 40 di sini sudah pas, kita biarin saja seperti ini. Nah misalnya juga di 40 misalnya kurang pas, bisa kita kurangkan ke sini. Misalnya di sini pas, ya sudah biarin di sini seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga untuk low, ada high dan juga ada pan-nya. Nah, jadi di sini ada juga untuk nomor plus 15, 0 dan juga min 15 teman-teman. Di sini ada left dan juga right-nya seperti itu. Dan di sini untuk low, high dan pan-nya ini bisa kita otak-atik ya teman-teman. Terutama di bagian sini kita bisa naik atau ke atas kan. Naik atau di bawah kan ya teman-teman. Seperti itu. Misalnya kita naikkan di setengah gini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ini low-nya ya. Kemudian lanjut ke high-nya ini bisa kita naikkan sampai mentok. Dan kita juga bisa turunkan seperti ini. Dan bisa juga diturunkan untuk di bagian pen-nya ke bawah seperti ini. Jadi seperti itu saja. Dan misalnya jika kurang pas juga, kita bisa ini misalnya turunkan, ini naikkan, dan ini diamkan di tengah untuk di bagian pan-nya ini. Juga bisa seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada USB line atau USB-nya ini. Nah di sini dia ada menu juga untuk from dan juga to-nya. Nah untuk from-nya ini ketika kita tekan dia bakalan ada di posisi USB delay teman-teman. Dan ketika kita tekan lagi dia bakalan lebih nonjol, dia bakalan di line in teman-teman. Kemudian untuk to-nya ini kita klik lagi. Nah dia dalam mode pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan ada di main mix. Seperti itu saja teman-teman. Cukup mudah. Kemudian di sini untuk bagian bawah sini ada low, ada high dan juga ada bal teman-teman. Nah jadi di sini kita bisa gunakan untuk low-nya ini ke atas mentok. Kemudian di sini di high-nya ini naik ke atas sedikit. Dan juga untuk di bagian balnya ini bisa banget kita gunakan untuk di bagian bawah sampai full bawah teman-teman. Dan di sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga min 15. Kemudian di sini ada left dan juga ada bagian right-nya teman-teman, atau kanan dan kirinya. Nah jadi misalnya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada track-nya, 2 track ini, yaitu menunya itu dia 2 juga teman-teman. Dan di sini untuk main mix-nya dan fonts-nya ketika kita klik dia berada di menu fonts namanya. Kemudian ketika kita klik lagi dia di main mix. Seperti itu saja sih, simple banget ya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan ke bagian fonts ini teman-teman. Nah di sini kita bisa memutar gini juga di bagian fonts-nya ini. Di sini tertulis min 00 dan juga max teman-teman. Nah jadi di sini kita bisa gunakan untuk memutar seperti ini misalnya teman-teman. Nah misalnya di fonts ini kita gunakan di bagian sini. Misalnya di sini sudah pas, terus kita dengarkan lagi. Dirasa sudah belum pas itu, kita bisa geser lagi ke bagian sini. Nah misalnya ketika di sini sudah pas, baru kita next lagi. Nah, kemudian di sini ada juga untuk logo Behringer-nya teman-teman. Jadi logo Behringer-nya itu dia berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian di sini ada seperti speaker gini ya bagian di dalam logonya ini.
Ini logo untuk si bagian Behringernya. Kemudian di sini ada side dan juga clip, teman-teman. Nah, di sini untuk side dan clipnya ini terdapat dua lampu gini ya. Itu ada left dan juga ada right-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada bagian kiri dan juga ada bagian kanannya. Dan di sini juga terdapat untuk di bagian USB interface-nya, teman-teman. Jadi USB interface-nya ada di bagian sini ya. Kemudian juga di sini ada main mix-nya, ada min-nol dan juga plus 15. Nah, ini dia bentuknya juga sama seperti volume tadi yang saya sudah bahas sebelumnya di sini ya. Jadi di sini kita bisa memutar-mutar gini juga. Nah, misalnya di sini di 0. Kita taruh saja di 0, teman-teman. Misalnya sudah pas dan kita geser lagi ke bagian sini. Nah, untuk di bagian sini yaitu LAN dan juga USB, dan di sini tertulis min max dan juga min-nol dan juga max, Nah, di sini kita bisa memonitoring seperti ini, teman-teman. Dan misalnya kita putar ke kanan seperti ini. Nah, di sini sudah pas, berarti kita bakalan next ke tempat yang selanjutnya lagi, seperti itu saja. Dan caranya itu sangat mudah banget dan mudah, tinggal kita putar-putar seperti ini saja. Dan selanjutnya kita next ke bagian mic-nya ini. Nah, jadi untuk mic-nya ini dia tertulis min-nol dan juga max, teman-teman. Nah, di sini kita bisa juga memutar seperti ini sama seperti yang sebelumnya ya. Bisa kita misalnya di bagian sini 60 lah istilahnya. Nah, di sini misalnya pas dan klipnya ini masih berwarna merah. Usahakan jangan sampai berwarna merah, teman-teman ya, karena itu menandakan audionya sangat buruk dan juga jelek seperti itu ya, tidak layak digunakan lah. Kita harus atur-atur lagi di bagian mic-nya ini, teman-teman, sampai si lampunya ini tidak sampai berwarna merah gitu ya, teman-teman ya. Dan jika sudah tidak berwarna merah, maka sudah bagus untuk di mic-nya. Dan untuk harga dari satu si Behringer Xenix 302 USB mixer ini, dia harganya itu adalah di harga 1.100.000 saja, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kita sudah mendapatkan barang Behringer seperti mixer Xenix ini, teman-teman ya. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang mixer Behringer Xenix ini ya. Jadi jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel AR Musik. Oke, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.